Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di hari yang keempat di bulan Ramadan ini. Tema yang kita akan angkat sekarang tentang Qiyamul Ramadan. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada hamba-hambanya berbagai macam jenis ibadah agar orang-orang melakukan ibadah secara bervariasi, tidak monoton di satu jenis ibadah saja. Sebagai resikonya nanti bisa bosan dengan satu jenis ibadah itu saja atau jemu atau yang sejenisnya, maka Allah syariatkan berbagai macam ibadah yang bervariasi. Lalu Allah Azza wa Jalla menjadikan ibadah-ibadah tersebut dengan dua hukum. Ada yang fardunya, ada yang sunnahnya. Seperti sholat. Ada yang wajibnya yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ada yang sunnah. Saum juga ada yang fardunya, ada yang sunnah. Zakat juga ada yang fardunya, ada yang sunnah berupa infak dan sedekah. Haji juga ada yang fardunya, ada juga yang sunnahnya yaitu berupa umrahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, kita fokus sholat. Sholat adalah jenis ibadah yang paling agung setelah tauhid, setelah dua kalimat syahadat, dan menjadi rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Seperti yang juga dijelaskan, sholat ini juga ada dua jenis. Ada yang fardu, yang 5 waktu sehari semalam, itu mah tidak boleh kurang. Tidak boleh mengabaikannya dosa besar, karena berarti mengabaikan hak Allah Azza wa Jalla atas diri kita semua. Ada juga yang sunnahnya. Sunnahnya itu jauh lebih banyak. Jumlah rakaatnya, jenisnya, kadang ada yang dengan sebab, kadang ada yang tidak. Ya, ada yang terikat dengan yang fardu, ada yang tidak. Seperti yang terikat dengan yang fardu adalah sholat sunat rawatib. Ya, ada juga yang ada sebab seperti tahiyatul masjid, syukur wudu. Ada juga yang berkaitan dengan waktu seperti duha. Ada lagi yang karena keperluan seperti sholat istikharah. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di antara sholat yang paling utama, di antara sholat sunnah adalah qiyamul lail. Sholat pada waktu malam hari, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Allah memuji orang-orang yang bangun di malam hari untuk menunaikan sholat walaupun ini sunnah. Allah memuji mereka yang melakukannya dalam banyak ayat dan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya surah Al-Furqan ayat 64. Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujjada wa qiyama. Salah satu karakter ibadur rahman adalah orang-orang yang yabituna lirabbihim, menghabiskan malam-malam mereka untuk Allah. Dalam bentuk gimana? Sujjada wa qiyama. Banyak sujud dan juga berdiri. Mananya adalah sholat. Malam itu mereka sholat. Dalam surah As-Sajdah ayat 16-17, Allah Azza wa Jalla berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a
wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, karakter orang mukmin adalah mereka itu rusuk-rusuk mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Ngapain? Yad'una rabbahum. Mereka menyeru kepada Rabb mereka. Beribadah kepada Allah. Khaufan wa tama'a. Dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian harta yang telah kami rizqikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Allah menyembunyikan balasan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia kepada orang yang di malam hari bangun. Qurrata ayun, itu sumber kebahagiaan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan. Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi berfirman, a'dantu li ibadiyas shalihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatari ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Dan itulah balasan yang Allah sediakan bagi apa? Bagi orang-orang yang bangun di malam hari. Ya. Dan ayat lain banyak. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, tebarkan oleh kalian salam, berilah makanan kepada sesama kalian, sambung silaturahmi di antara kalian, salatlah pada waktu malam ketika seluruh manusia lelap tertidur di malam itu, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Oleh karena itulah maka tak heran bila salat malam ini merupakan salat yang paling afdal setelah salat fardu. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama seusai salat fardu adalah salat di malam hari. Allah menganjurkan semua manusia untuk melakukannya. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, di waktu malam, sebagian waktu malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Semoga Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya. Di antara sholat malam, bahkan ini sholat malam yang paling utama adalah sholat witir. Seutama-utama sholat malam adalah sholat witir. Jadi sholat malam itu ada dua jenis, tahajud dan witirnya. Kalau tahajud itu dilakukan di dalam bulan Ramadan disebutnya qiyamul Ramadan. Kalau bahasa kitanya sekarang tarawih. Yang keduanya adalah witir. Ya, tapi di antara kedua jenis sholat malam tersebut, witir adalah yang lebih utama. Dan witir maknanya adalah ganjil. Maka witir jumlah rakaatnya minimal 1 rakaat, maksimalnya adalah 11 rakaat. Boleh 1 rakaat, 3, 5, 7, 9, dan 11. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
Kata beliau, man ahabba ayyutira biwahidah falyaf'al. Siapa orang yang ingin melakukan sholat witir hanya dengan 1 rakaat, maka silakan lakukan. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai dalam 2 kitab sunannya. Siapa yang ingin melakukan dengan 3 rakaat witir, maka dibolehkan juga. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang juga diriwayatkan Imam Abu Daud dan An-Nasai, man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Siapa orang yang ingin melakukan sholat witir dengan 3 rakaat, mangga silakan lakukan. Siapa yang ingin melakukan 3 rakaat itu hanya dengan 1 salam, tanpa dipisah 2-1, maka boleh juga dilakukan. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tahawi, wa Umar bin Khattab radhiyallahu an kana autara bi 3 rakaat wa lam yusallim illa fi akhirih. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau salat witir dengan 3 rakaat dan beliau tidak melakukan salam kecuali di rakaat yang terakhir. Langsung 3 rakaat. Siapa yang witir 3 rakaat itu dipisah. 2 rakaat salam lalu 1 rakaat salam, mangga itu pun boleh dilakukan. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yusallimu baina rak'atain wa rak'ati fil witr hatta kana ya'muru bi ba'di hajatihi. Bahwa Abdullah bin Umar beliau selalu melakukan salam di setiap 2 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat lagi dalam sholat witir. Jadi yang 3 rakaat ini dipisah menjadi 2-1, ya. Maka ini pun boleh dan tidak apa-apa karena ada athar yang menjelaskan tentang hal itu. Siapa orang yang ingin melakukan dengan 5 rakaat, boleh dan tidak duduk tasyahud awal dan tidak juga salam kecuali di rakaat yang terakhirnya saja. Jadi 5 rakaat sekaligus. Dan hanya melakukan salam di rakaat terakhir tanpa adanya duduk tasyahud di tengah-tengahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahabba ayyutira bi 5 falyaf'al. Siapa orang yang ingin melakukan witir dengan 5 rakaat, mangga silakan lakukan. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaat. Yutiru min dhalika bi 5 wa la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirih. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW salat malam dengan 13 rakaat. Ini adalah hadis yang lebih akhir dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sebab hadis lainnya Aisyah pernah menyatakan Nabi SAW tidak pernah salat malam baik di Ramadan atau di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Itu di awal-awal. Tapi setelah itu kemudian Aisyah pernah melihat Nabi SAW melakukan 13 rakaat. Seperti hadis yang sedang kita bahas. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah, Nabi SAW salat malam 13 rakaat dan beliau melakukan dengan 5 witir dari 13 rakaat tersebut dengan 5 rakaat witir dan beliau tidak duduk di 5 rakaat itu kecuali di rakaat terakhir. Kemudian salam. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Dan demikianlah seterusnya, ada hadis yang menerangkan 7 rakaat, ada yang menerangkan 9 rakaat, dan juga ada yang menerangkan 11 rakaat hanya sholat witir saja. Semuanya
dibolehkan. Semuanya boleh kita lakukan, baik kita istiqamah di satu jenis atau bervariasi di dalam sholat-sholat witir kita, semuanya disunnahkan dan dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa orang yang ingin melakukan sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail 11 rakaat dengan formasi 4-4-3, maka itu pun dibolehkan. Karena Nabi SAW pun pernah melakukannya. Berdasarkan hadis Aisyah yang sudah diisyaratkan tadi, kana Nabi SAW yusolli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma yusolli arba'an, fala tas'al an husnihinna wa tulihin, thumma yusolli thalathan. Kata Aisyah, Nabi SAW sholat 11 rakaat. Pertama beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Pasti bagus dan pasti panjang. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Beliau juga menyatakan jangan kamu tanya bagusnya dan juga panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. 4-4-3. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya, dibolehkan melakukannya dengan itu. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa 4-4-3 ini adalah prakteknya 22, 22, dan 21. 22, 2 rakaat dulu tidak ada istirahat, setelah salam langsung berdiri, lalu setelah 2 rakaat yang kedua istirahat. Maka itu disebut dengan sebutan 4. Kemudian bangkit lagi 2 rakaat, setelah salam bangkit lagi 2 rakaat, setelah itu istirahat. Dan ini hanya sebagai salah satu penjelasan di antara sebagian ulama. Ya, Nabi SAW menganjurkan bahwa kalau kamu menjadi imam hendaklah diperingan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi, melakukan sholat witir dengan 5, dengan 7, dengan 9, dengan 11, itu apabila beliau sholat sendirian. Maka apabila seseorang menjadi imam di sebuah masjid yang jamaahnya banyak, maka dianjurkan untuk imam untuk salam di setiap 2 rakaat agar tidak terlalu memberatkan kepada kepada makmum. Dan itu lebih ringan, setiap 2 rakaat salam ada istirahat dulu. Setelah 2 rakaat salam ada istirahat dulu. Nabi SAW bersabda, ayyukum amman nas fal yujiz, fa inna mi waraihi al-kabir wa dhaif wa dhal hajjah. Siapa saja di antara kalian yang mengimami manusia di dalam sholat, hendaklah diringkaskan. Karena di belakang orang itu ada yang sudah tua, ada yang lemah, dan ada yang memiliki keperluan. Lalu beliau melanjutkan, فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ يَشَاءُ. Siapa yang sholat sendirian, maka silakan dia sholat sekehendaknya. Mau sepanjang apapun boleh. Ya. Nah, terkhusus bagi bulan Ramadan, Qiyamul Lail di bulan Ramadan memiliki kekhususan. Disebut dengan sebutan khusus, istilah khusus Qiyamul Ramadan. Salah satu di antara fungsi atau faidah dari Qiyamul Ramadan adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Siangnya melakukan saum, itu juga penghapus dosa-dosa yang telah lalu. Malamnya Qiyamul Ramadan juga menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Lafadznya hampir sama. Berkata Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang melakukan Qiyamul Ramadan, salat di malam hari di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis ini muttafaqun alaih.
Makna imanan, siapa yang melakukan qiyamul Ramadan dengan iman, ay imanan billah wa bima addahu minas thawab lil qaimin. Maksudnya iman kepada Allah yang memerintahkan sholat itu dan beriman, percaya, yakin penuh dengan apa yang Allah janjikan berupa pahala dan ampunan bagi orang-orang yang melakukannya. Adapun makna ihtisaban ayat talaban li thawabillah. La yahmiluhu ala dhalika riya'an wala sum'ah. Arti ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Motivasi dia melakukan qiyamul Ramadan bukan riya, bukan sum'ah. Awas, contohnya riya ya ingin dilihat. Seperti siaran langsung tarawih sendiri musim pandemi COVID-19 ini, kan gak ada yang lihat kita sholat di rumah ya. Di masjid ditutup, tidak ada sholat tarawih berjamaah. Ini sholat sendirian di rumah, pakai HP, siaran langsung melalui medsos dia. Teman-teman ikuti ya, qiyamul Ramadan saya nanti malam jam sekian. Akhirnya siaran langsung. Itu riya. Tidak riya sum'ah dengan mengatakan siap-siap tarawih sendirian di rumah. Mumpung sendirian yang panjang gitu. Ahnya juga panjang. Nah kemudian ceklek di foto ya. Kemudian beres, alhamdulillah baru beres lumayan, pegal 2 jam. Umpama itu adalah sum'ah ya. Maka gak akan diampuni dosanya, gak dapat pahala. Hancur semua usahanya, bahkan bukan sekedar gak dapat pahala, gak dapat ampunan, malah dosa, terkena azab. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Celaka orang-orang yang sholat. Itu orang yang lalai dari sholatnya dan orang yang riya dengan sholatnya. Sholat apapun, baik yang fardu ataupun yang sunnah seperti qiyamul Ramadan. Jangan ada anggapan ya. Ini kan sunnah tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Jadi kalau dilaksanakan dengan riya, dengan salah, dengan keliru, dengan bariheureuy kata orang Sunda ya, maka tidak apa-apa. Ini keliru. Ya apa-apalah ya. Jangan sampai ada anggapan kata orang tua dahulu di daerah Sunda ya, bahwa tarawih itu cuma ngalabati. Ngalabati itu artinya kalau dagang itu cuma tinggal mendapatkan untungnya saja. Modalnya sudah balik semua. Sisa barang masih ada. Nah, ini tinggal untungnya saja. Mau diobral juga boleh. Yang penting modalnya sudah balik, sudah lebih. Ini tinggal untungnya dan barang masih banyak. Mau diobral, mau dibagi, mau dijual normal, terserah. Iya, itu mah dagang. Ingat ini ibadah ya. Kalau ibadah yang hukumnya sunnah dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak dosa tapi nggak dapat pahala. Nah, jangan sampai dijadikan arena atau media untuk bermain, untuk heureuy, saling dorong, saling sikut ya. Kemudian aminnya dimain-mainkan, jadi pelecehan terhadap pelaksanaan ibadah yang agung ini. Maka jadi dosa hukumnya ya. Berdasarkan hal itulah maka makna ihtisaban ayat talaban li thawabillah. Lam yahmilhu ala dhalika riya wala sum'ah. Maksud ihtisaban lah hanya mengharapkan pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang melakukannya. Dan motivasinya sedikit pun bukan riya, bukan sum'ah. Bukan juga mencari harta dunia ataupun kedudukan. Sebab amat sangat mungkin orang tarawih mencari dunia. Baik dunia itu berupa uang ya. Seperti umpamanya imam yang yang bagus bacaannya. Dia dibutuhkan oleh banyak masjid. Dia minta jadi imam dan dibayar untuk itu ya. Jadi tiap malam Ramadan panen dia. Kalau umpamanya
Udah laku banget dia nanya berapa yang akan isi amplopnya nanti. Sekian, yang itu sekian. Dibandingkan, mending yang lebih tebal. Maka itu mencari dunia. Ya. Atau di sebagian masjid di kampung atau di kota biasanya begini. Malam 10 hari terakhir disebut malam lilikuran. Masjid-masjid itu suka mengadakan, menyiapkan konsumsi ya. Orang-orang teh masak gitu ya. Nah biasanya 10 hari terakhir itu penuh masjid tuh. Kalau sebelumnya kosong. Kenapa? Karena ada daya tarik makanannya. Maka orang-orang dulu waktu saya kecil begitu tuh. Tong diturutannya. Cari masjid yang di dalamnya ada makanan banyak gitu. Oh di masjid itu dong kesana tarawihnya tuh ya. Ngantuk-ngantuk panjang-panjang juga dipertahankan. Sebab begitu beres nanti akan ada susuguh ya. Kadang-kadang suguhnya itu kan nyisa banyak karena bergiliran atau masyarakat pada nyumbang ke masjid itu kadang-kadang bisa dimasukkan saku, digembol karena sarung gitu pulang ke rumah untuk cemilan 10-11 di rumahnya ya. Nah itu yang dicari. Maka itu tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang dimaksud dengan ihtisaban. Ihtisaban adalah mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dan apapun yang Allah janjikan yang ada di sisi Allah baik berupa pahalanya, rahmatnya, keridhaannya dan ampunannya ataupun apapun yang Allah janjikan untuk orang-orang yang qiyamul lail ya. Berdasarkan hal itulah maka Ramadan yang di dalamnya ada qiyamul Ramadan adalah sebuah ibadah yang agung. Tahajud saja di luar Ramadan begitu agung, apalagi dalam Ramadan, maka dilipat gandakan pahalanya. Maka hendaklah setiap muslim bersungguh-sungguh memperhatikan dan memburu pahala dari qiyamul Ramadan yang begitu besar dan agung serta memperoleh ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ramadan ini tidak begitu lama ya. Hanya sebulan. Kita aja sekarang sudah tidak terasa, sudah memasuki hari keempat. Nanti setelah sampai di akhir-akhir betul-betul tidak terasa begitu singkat Ramadan berlalu ya. Makanya kalau masa yang singkat dengan ibadah yang super agung itu ya, kita tidak manfaatkan, begitu memasuki Syawal seluruh keagungan itu terangkat, maka kita tinggal gigit jari, tinggal menyesal. Berdasarkan hal itu, hendaklah setiap kita bersungguh-sungguh untuk menunaikan qiyamul Ramadan. Ya. Nabi SAW awal disunnahkannya melakukan qiyamul Ramadan. Beliau sholat di masjid beberapa kali, 2 atau 3 kali. Kemudian hari ketiga atau hari keempatnya beliau tidak pergi ke masjid. Padahal orang-orang itu sudah berjubel di masjid. Kenapa beliau tidak datang? Karena takut turun perintah untuk mewajibkan hal itu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin wa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilah wa kathura an-nas thumma ijtama'u min al-lailati tsalitsa aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufradu alaikum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW salat di masjid di suatu malam. Salatnya salat tarawih, salat qiyamul Ramadan. Maka beberapa orang ikut salat bersamanya. Di hari berikutnya manusia tambah banyak berkumpul. Ketika pada malam ketiga atau malam keempat, orang sudah banyak berkumpul berjubel di masjid.
beliau SAW tidak keluar menemui manusia. Tidak ke masjid, tidak sholat di masjid. Keesokan harinya beliau berkata, aku melihat apa yang kalian lakukan tadi malam. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali aku khawatir nanti ini diwajibkan. Tarawih atau qiyam Ramadan ini khawatir diwajibkan, melihat antusiasme kaum muslimin begitu besar, khawatir turun ayat yang mewajibkannya. Bagi para sahabat mungkin gak masalah, walaupun sholat qiyam Ramadan diwajibkan. Iman mereka kuat, luar biasa. Tapi bagi umat di kemudian hari, di akhir zaman seperti zaman kita, jangankan tarawih 11 rakaat di malam hari. Salat fardu yang 5 waktu aja banyak kedodoran. Salat subuh yang hanya 2 rakaat aja banyak orang yang kebablasan, ya enggak? Besar enggak dosanya? Enggak besar, tapi sangat besar. Apalagi qiyamul Ramadan 11 rakaat panjang-panjang berjamaah di masjid. Oh, untuk umat yang lemah iman seperti di zaman kita, maka akan banyak orang yang melalaikannya. Ya, berdasarkan hal itulah Nabi SAW tidak keluar. Dan itu di Ramadan. Hadis lain dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, "Sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqum bina hatta baqiya sab'un min asy-syahr. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Thumma lam yaqum bina fi sadisa. Thumma qama bina fil khamisa hatta dhahaba syatrul lail aw nisfuhu. Faqulna ya Rasulullah law sallayna baqiyata lailatina hadhihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Kata Abu Dzar, kami saum bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saum Ramadan. Maka beliau tidak sholat malam atau sholat Ramadan, qiyamul Ramadan di masjid sampai tersisa 7 hari di bulan Ramadan. Jadi seminggu terakhir baru. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Maka beliau sholat qiyamul Ramadan bersama kami di masjid. Ini hari ke-7 terakhir. Tanggal 23 Ramadan, 23 Ramadan gitu ya. Kami sholat sampai berlalu sepertiga malam. Sepertiga malam tuh. Jadi kalau umpamanya mulai dari ba'da isya jam 7:30 gitu atau jam 8 gitu. Selesai itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Tsumma lam yaqum bina fis sadisa, terus di malam ke-6 terakhir, tanggal 24 berarti beliau tidak sholat lagi di masjid. Sholatnya di rumah. Tsumma qama bina fil khamisah. Lalu di 5 hari terakhir beliau sholat bersama kami hatta dhahaba syatrul lail. Sampai pertengahan malam, sampai jam 12 dari isya tuh. Berarti lebih lama daripada sebelumnya, ya enggak? Berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Apakah para sahabat kapok? Bukan kapok. Malah berkata para sahabat, wahai Rasulullah, seandainya kita teruskan saja sholat di setengah malam yang terakhir ini. Kita lanjut sajalah sampai subuh, ya. Masih ingin tuh para sahabat. Bukannya kapok, sudah 4 jam sholat. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya siapa orang yang sholat qiyamul Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, akan dicatatkan bagi dia pahala sholat semalam suntuk. Hadis ini riwayat Imam Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih. 4 Ashabus Sunan meriwayatkan hadis ini, Imam An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih.
Jadi siapa orang yang sholat qiyamul Ramadan bersama imam sampai selesai, pahalanya sholat semalam suntuk tuh. Mungkin sholatnya cuma setengah jam. Bahkan ada juga yang kurang 15 menit sudah selesai. Imam itu umpamanya 11 rakaat membaca surat dari At-Takatsur, biasanya At-Takatsur ya, sampai Anas. Nanti pas rakaat terakhir baru tiga surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Seperti itu. 15 menit selesai. Bahkan ada orang 23 menit cuma 23 rakaat cuma 7 menit. Itu mah tidak sah. Kenapa tidak sah? Nggak ada tumaninah dan nggak ada bacaan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak, 1 detik pun nggak ada jeda untuk bacaan dalam rukun, dalam sujud. Ya, kan dalam hati, baca hati mah lebih cepat. Bacaan mah bukan amalan hati, tapi amalan lisan. Harus ada gerakan lisan, walaupun hati harus mengikuti, menghayati. Kalau baca ruku, baca sujud yang tidak dibacakan, doa ruku, sujud tidak dibaca, maka tidak sah. Kan yang rukunnya itu sujudnya, rukunnya betul, tapi bacaannya wajib. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, tanpa lupa, tanpa lalai gitu, sengaja, maka tidak sah. Maka bagaimana mungkin kalau sholat imamnya tidak sah, berarti tidak sah juga keimamannya. Ya jangan, sebab sholat itu bukan mencari cepat ya, mencari pahala. Pahala ya harus berlelah-lelah lah. Harus ada pengorbanan. Mau pahala tapi nggak mau berkorban, makan gaji buta namanya. Ya, berdasarkan hal itulah, maka jangan sholat seperti itu. Kalau ada imam yang sholat seperti itu, maka jangan sholat di sana. Lihat Nabi SAW. Beliau sholat itu sampai setengah malam. Para sahabat masih nagih, ya Rasulullah, teruskan sampai subuh. Apa kata beliau? Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, akan dicatat bagi orang itu pahala sholat semalam suntuk. Ya. Adapun berapa jumlah qiyamul Ramadan rakaatnya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang 41 rakaat. Seperti Imam Malik. 36-nya tarawih, 5-nya witir. Ada lagi yang menyatakan tisun wa thalathun, 39 rakaat. Ada lagi yang tisun wa ishrun, ada yang 29 rakaat. Ada lagi yang thalathun wa ishrun, 23 rakaat. Ada lagi yang tis'ata asyar, 19 rakaat. Ada lagi yang 13 rakaat dan ada yang 11 rakaat. Para imam, para ulama, ahli hadis yang menetapkan pendapat-pendapat tadi berdasarkan hadis yang sampai ke mereka dan yang mereka fahami. Seperti yang saya jelaskan tadi, hadis tentang qiyamul lail ini banyak, tidak hanya satu. Dan setiap sahabat, termasuk istri Nabi alaihissalam, hanya mengabarkan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan. Apa yang mereka alami bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tetap jumlah salat qiyamul lailnya baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Aisyah saja dalam 2 riwayat dan dua-duanya sahih muttafaqun alaih berbeda. Yang pertama menyatakan Nabi kalau salat malam di Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Ada hadis yang kedua masih dari Aisyah juga muttafaqun alaih. Nabi SAW sholat 13 rakaat. Tadi dikatakan gak pernah lebih. Sekarang 13 rakaat. Sudah lebih lagi itu. Dengan 5 witir diantaranya.
Ya, ini menunjukkan ketika Aisyah menyatakan Nabi tidak pernah 11 rakaat, memang sepengetahuan Aisyah sampai detik itu Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi beberapa hari kemudian, bulan kemudian, beberapa tahun kemudian Aisyah melihat, oh Nabi 13 rakaat gening gitu. Dan dua-duanya sahih. Ini amat sangat mungkin menunjukkan variasinya jumlah rakaat sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ada lagi juga riwayat lain dari istrinya, yang lain dari Ummu Salamah, dari Abdullah bin Abbas, dan dari yang lain-lain. Maka semua sahabat meriwayatkan apa yang mereka saksikan. Terus kok berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat lain? Bukan menunjukkan salah satu di antara mereka berdusta, tapi menunjukkan memang jumlah rakaat salat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW berbeda-beda. Tidak hanya satu jumlah rakaat saja, enggak, tapi beberapa. Maka siapa orang yang hanya berpegang kepada satu hadis lalu saklek dan menyalahkan yang lain, maka berarti dia hanya berpegang satu hadis dan menolak hadis-hadis yang lain. Maka dari keseluruhan hadis itu para ulama menyimpulkan bahwa salat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Karena Nabi SAW pun berbeda-beda ketika melakukan sholat qiyamul Ramadan dari aspek jumlah rakaat. Tapi dibatasi oleh waktu, begitu fajar menyingsing sudah selesai, tidak bisa sholat malam lagi, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Dari sini para ulama ada yang sholat tarawih 41 rakaat, ada yang 39 rakaat, ada yang 29 rakaat, ada yang 23, ada yang 21, ada yang 19, ada yang 13, ada yang 11. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, siapa orang yang ingin memanjangkan bacaannya, hendaklah dia ambil jumlah rakaat yang paling sedikit, karena panjang-panjang. Dan siapa orang yang ingin membaca surah-surah yang pendek, hendaklah menambah jumlah rakaatnya. Hari kita mah licik natanya, inginnya apa? Jumlah rakaatnya paling sedikit, bacaannya paling pendek. Dalam urusan akhirat mah begitu tuh. Paling minimalis dalam urusan akhirat. Hari urusan dunia mah maksimalis inginnya ya. Hukum ekonomi diterapkan. Dengan modal sekecil-kecilnya memperoleh untung segede-gedenya. Dengan usaha sesantai-santainya, serilek-rileknya memperoleh keuntungan yang segede-gedenya. Liciknya akan bisa tuh. Karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan jenis penderitaan dan beratnya amal yang dilakukan. Makin berat, makin menderita, makin gede pahala ya. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu ya. Mereka melakukan sholat dengan amat sangat panjang. Seperti hadis dari As-Sa'ib bin Yazid. Dia berkata, kanal qari yaqra'u bil mi'atain, yakni bi mi'at ayat, hatta kunna na'tamidu alal asamin tulil qiyam. Kami dahulu, imam kami ini membaca dalam satu rakaat 200 ayat. Satu rakaat tuh 200 ayat. Sehingga kami bersandar kepada tongkat-tongkat kami ketika sholat saking lamanya berdiri. Karena itulah maka setiap kali selesai 2 rakaat mereka salam. Setelah salam kemudian mereka istirahat. Setelah fresh lagi mereka berdiri lagi 2 rakaat panjang lagi. Setelah itu istirahat. Terus. Karena banyaknya istirahat di tengah-tengah sholat seusai salam, maka disebutlah dengan sebutan tarawih. Artinya sholat yang banyak diselingi oleh
banyak istirahat. Ya, dari sanalah asal mula penamaan tarawih yang dahulunya disebut qiyamul Ramadan. Adapun seperti yang saya sering bilang, untuk zaman sekarang qiyamul Ramadan manusia tidaklah layak disebut dengan sebutan tarawih. Karena apa? Karena tidak ada istirahat. Kenapa tidak ada istirahat? Nggak capek. Kenapa nggak capek, nggak pegal? Karena bacaan imamnya apa? Pendek-pendek, ya. Dari At-Takatsur sampai Anas 15 menit, 20 menit maksimal, maka itu sudah beres. Dari sinilah maka tarawih dahulu disematkan kepada sholatnya kaum muslimin, karena memang banyak diselingi tarawih karena lamanya mereka berdiri dalam sholat. Ya, inilah penjelasan tentang qiyamul Ramadan. Cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Pak Muzain. Dipersilahkan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukuran Ustadz atas kajian yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada antum semua para pendengar dengan pemirsa bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081 1227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Dudung. Mohon Ustaz. Mangga Pak. Alhamdulillah. Langsung pakai bahasa Indonesia Pak Dudung ya. Alhamdulillah. Mobil Ustaz di sana kalau bintang Ustaz Pak Dudung dikecilkan dulu suara radionya. Pakai bahasa Indonesia. Dijelaskan Ustaz. Pada sholat tarawih menjelang sholat witir, apakah ada syariat untuk membaca doa atau ada bacaan lain? Mungkin hanya itu Ustaz yang disampaikan. Iya. Seperti singkat di Ustaz ya. Iya, bisa. Ada Pak Dudung di Cibeber Cimahi ya, barakallahu fik. Apakah seusai tarawih menjelang witir ada doa-doa khusus, bacaan khusus? Tidak ada bacaan khusus, tidak ada sholawat. Apalagi sholatnya diteriak-teriakin. Anak-anak yang nakal dipleset-plesetkan. Jadi menjadi dosa ya. Yang ada adalah bacaan seusai apa? Seusai witir ya. Subhana malikil kudus 3 kali. Itu yang ada. Adapun seusai antara tarawih dengan tahajud dengan witir, maka tidak ada bacaan apapun yang disyariatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Putus. Kami silakan bagi penelpon kembali yang akan bertanya kepada Ustadz di nomor 022 8686 2637. Baik, kalau tidak ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Arif. Dari Pak Kasdi di Tanjung Raja, Lampung Utara. Iya. Silakan Pak. Begini Pak Ustaz, ada orang yang berkata, katanya begini, puasa itu meningkatkan imunitas tubuh katanya, sehingga tidak mudah terpapar corona. Apa memang demikian Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bahwa saum bisa meningkatkan imunitas tubuh itu bukan garapan Ustadz, tapi tanya ke para dokter. Adapun dari aspek syar'i tidak ada keterangan tentang hal itu. Adapun hadis yang menyatakan sumu tasihu, saumlah kalian maka kalian akan sehat. Hadis itu sanadnya dhaif, ya, itu yang pertama.
Kedua, andai hadis itu sahih, maka maknanya adalah orang yang terbiasa saum akan sehat, bukan berarti kebal terhadap segala macam penyakit dari aspek pencernaan dan yang lain-lain, ya. Adapun apakah imunitas tubuh akan meningkat dengan saum, coba tanya nanti ke dokter, dan kita ada siaran ya dari para dokter, coba nanti tanyakan betul nggak bahwa corona bisa tertangkal dengan saum, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali satu lagi penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak Ibu. Halo. Baik. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya sholat tarawih dimulai surah Al-Baqarah, tapi tidak bisa 1 juz. Tapi sisanya dilakukan ngaji biasa setelah sholat selesai. Hari berikutnya dilanjutkan juz kedua dalam sholat tarawih, sama juga tidak selesai. Diselesaikan setelah sholat tarawih. Bolehkah seperti itu dilakukan? Saya sholat sambil melihat Al-Quran, Ustaz. Iya, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan terhadap hal tersebut. Ya, jadi dibolehkan baik kita baca apa yang kita hafal di dalam sholat, sisanya kita lanjut di luar sholat, ya. Dan ketika sholat tarawihnya umpamanya kita sholatnya dengan membaca mushaf, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Dan setelah itu dilanjut di luar sholat, boleh, tidak apa-apa, dipersilakan. Tidak ada larangan hal itu, ya. Wallahu a'lam. Syukron. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Dari siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya dengan Bu Evi dari Bandung. Silakan Bu Evi. Ya, gini Pak Ustaz, pertanyaannya pertama, kalau sudah salat tarawih kemudian witir, kemudian kita mau sholat tahajud. Nah itu berapa rakaat? Apakah ada aturannya? Kemudian yang kedua, tadi ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya dari penanya yang lain, kaitan dengan membaca sholat sambil membaca mushaf. Kan kalau untuk yang saya tahu, kalau untuk imam itu boleh. Kalau misalkan saya sholat sendiri, itu Pak Ustadz di rumah, saya kan ahwat gitu, boleh nggak Pak Ustadz sambil membaca mushaf? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Evi di Bandung. Yang pertama apa? Setelah sholat tahajud, setelah tarawih. Ya. Kalau sudah tarawih witir, nanti boleh nggak tahajud lagi? Iya, tahajud dengan tarawih itu juga, ya. Qiyamul Lail di luar Ramadan. Terus Qiyamul Lail di dalam Ramadan disebut Qiyamul Ramadan. Bahasa kitanya sekarang tarawih, ya. Jadi itu juga, tidak ada perbedaan. Waktunya sama, tata caranya sama, jumlah rakaatnya sama, istilahnya saja yang berbeda, ya. Qiyamul Ramadan artinya melakukan qiyam ibadah di bulan Ramadan, salah satu jenisnya sholat. Tidak hanya sholat, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh berdoa, itu termasuk bagian dari qiyamul Ramadan. Termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail tidak hanya sholat, bisa juga qiyamul lail itu dalam bentuk membaca Al-Quran atau zikir atau berdoa. Ya, sama. Jadi melakukan tahajud seusai tarawih berarti menambah tarawih. Boleh saja, boleh. Asal pertama ya dilakukan sebelum fajar. Yang kedua tidak boleh ada 2 kali witir dalam semalam. La witrani fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Jadi kalau umpamanya ba'da isya sholat tarawih sampai selesai kemudian witir.
Malam bangun lagi jam 2 apa jam 3. Kemudian kalau sekarang kan serba otomatis. Tinggal menghangat-hangatkan makanan di mesin tertentu, di microwave, di kompor listrik yang bisa disetting gitu ya. Nasinya menanak nasi di Magicom, bukan merek ya? Merek itu tuh. Magic Jar, merek juga. Ya di sana lah, masukin beras, masukin air dengan kompos terus cetek, tinggalkan, sholat. Boleh sholat lagi, asal jangan witir lagi ya. Itu yang pertama. Kedua apa? Oh iya, sholat dengan memegang mushaf ketika sendirian. Boleh, tidak masalah ya. Itu tidak termasuk hal yang membatalkan sholat kita. Tidak apa-apa. Baik menjadi imam ataupun sendirian ketika munfarid ya. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustadz atas jawabannya. Kita angkat kembali satu penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ustadz Syarifuddin di Cimahi. Ya, Ya, silakan, Syarifuddin Pak di Syarif. Cimahi. Ini Pak Ustadz barangkali di luar materi gitu Pak Ustadz. Iya. Ya saya ingin menanyakan tentang saksi dalam pernikahan. Apa saksi itu harus laki-laki atau boleh perempuan? Yang kedua, saksi itu bisa seorang yang tidak melihat atau tunanetra. Yang ketiga Pak Ustadz, mahar. Maaf Bapak, jangan terlalu banyak. Satu aja ya. Oh iya Pak Ustadz. Yang ini aja Pak Ustadz, yang mahar Pak Ustadz, apa bisa dengan uang gitu? Iya. Ya, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Syarifuddin Pak Cimahi. Syarifuddin di Cimahi. Barakallahu fiik. Taib. Apa yang pertama? Saksi pernikahan. Saksi pernikahan boleh laki-laki, boleh perempuan. Iya, boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi utamakan laki-laki. Berapa perempuan? Ada yang menyatakan kalau perempuan 2 berbanding 1. Berdasarkan keumuman hadis. Ada ayat yang satu laki-laki berbanding dengan 2 perempuan hanya di dalam persaksian pinjam hutang piutang di perjalanan. Harus ada 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki dengan 2 perempuan. Ya, nah itu khusus untuk itu. Tapi ada keumuman hadis. Ketika Rasul SAW menyatakan bahwa wanita itu orang yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Ditanya bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah wanita ketika haid dia tidak boleh sholat dan tidak boleh saum? Dijawab ya, itu kurangnya agama. Terus yang kedua, bukankah wanita itu persaksiannya 2 kali lipat dari perempuan, dari laki-laki. Persaksiannya setengah dari laki-laki. Ya, dan itu adalah termasuk contoh atau bukti kurangnya akal mereka. Nah ini menjadi dalil umum kalau laki-laki 1 maka wanita 2. Ya, 2 saksi. Oleh karena itulah maka ulama khilaf dalam masalah ini, tapi dibolehkan. Kedua, boleh nggak tunanetra? Tidak boleh, karena dia tidak menyaksikan. Apa yang terjadi tidak dia lihat, ya. Apa yang didengar belum tentu sesuai dengan yang dilihat. Maka yang disebut dengan syahid, musyahadah, persaksian adalah apa yang terlihat oleh mata, bila memang hal itu harus dilihat oleh mata. Yang ketiga, mahar boleh uang? Boleh, apapun ya, uang pengganti dari emas. Umpama maharnya 30 juta rupiah boleh ya, atau 30 gram emas boleh juga gitu ya. Boleh, asal dengan benda yang memiliki harga maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Ibu, di mana?
Bu Yati. Di Bu Yati Melonggeri. Iya. Iya, silakan Bu. Apakah Ustaz akan semuanya terhapuskan di bulan Ramadan ini seluruh dosa-dosa? Kadang suka takut itu Ustaz. Cuman gitu aja. Iya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Bu Yati di Melonggrin. Barakallahu fiik. Taib, banyak aspek penghapus dosa di bulan Ramadan. Sudah kita terangkan saum. Di siang harinya menghapus dosa. Sahur. Waktu kita sahurnya menghapus dosa. Ya. Terus qiyamul Ramadan. Qiyamul lail di bulan Ramadan tarawih menghapus dosa. Ya. Kemudian di akhir malam, setiap malam Ramadan itu diampuni dosa-dosa dan banyak lagi. Ya, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Karena banyak momen turunnya ampunan bagi manusia-manusia tertentu. Selama kita memenuhi persyaratan untuk ampunannya, iya. Seperti umpamanya saum. Saum yang bagaimana? Ya, yang saum yang sesuai dengan kriteria yang Allah inginkan. Tidak hanya saum mulut, perut, syahwat, tapi seluruh anggota badan kita disaumkan dari perkara-perkara yang haram. Ya, mata, telinga, pikiran, terutama juga mulut bukan hanya saum dari makanan, tapi juga dari perkataan-perkataan yang diharamkan. Dari ghibah, dari dusta, dari mencela dan yang sejenisnya. Ya, maka siapa orang yang saumnya dibarengi dengan dosa, dibarengi dengan maksiat, dibarengi dengan pelanggaran, dibarengi dengan melalaikan kewajiban, saum seperti itu yang tidak akan diterima, tidak akan menghapus dosa. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang saumnya tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang buruk. Allah nggak butuh terhadap saum itu. Allah nggak butuh terhadap lapar, haus, meninggalkan makan, minum yang dilakukan oleh orang itu. Tidak diterima. Maka tidak akan menghapus dosa kalau saumnya seperti itu. Jadi kalau orang malam siangnya saum ya, tapi saumnya cuma saum secara fisik. Tapi tidak saum dari semua yang haram. Malamnya ikut tarawih tapi sambil heureuy, sambil bermain-main ya. Maka tidak akan terampuni dosa-dosanya ya. Berdasarkan hal itulah maka kalau kita ingin yakin dosa-dosa kita diampuni, maka isi Ramadan ini dengan sesuatu yang menyebabkan dosa kita diampuni. Siangnya kita saumkan seluruh anggota badan kita dan indera kita. Malamnya kita qiyamul Ramadan, maka sungguh-sungguhlah di dalam melakukan qiyamul Ramadan. Ya, semaksimal yang kita bisa ya. Sahur usahakan makan sahur semalas apapun kan malasnya gitu ya. Bangunlah ya, kemudian makanlah sahur. Maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Nabi SAW menyatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menghapus dosa-dosa. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Jadi kalau selama saumnya dosa masih tetap dilakukan ya tidak akan terhapus. Ya. Jadi seyakin apa kita akan diampuni bergantung kepada seberapa bersungguh-sungguh kita melakukan ibadah di bulan Ramadan. Demikian Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukron Ustaz. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan lewat pesan singkat dari Budi di Cimahi. Ustaz, misal kita ikut taraweh di masjid yang mengadakan 23 rakaat, tapi kita ikutnya hanya 8 rakaat lalu pulang dan witir 3 rakaat di rumah. Jika kondisi demikian, apakah mendapatkan pahala sholat semalam suntuk, Ustaz? Tidak. Karena apa? Karena tidak ikut imam sampai selesai, ya.
Adapun orang yang berkeyakinan bahwa sholat qiyamul Ramadan tidak boleh dari 11 rakaat. Berkeyakinan setelah menelaah dengan kesungguh-sungguhan berdasarkan ilmu. Bukan karena berdasarkan hawa nafsu. Saya mau berpendapat 11 aja. Kenapa? Dah lebih enteng atuhnya 23 mah capek. Ini mah berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu, ya. Ada gitu yang berdasarkan ilmu, ada. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala meyakini bahwa tarawih tidak boleh lebih dari 11. Ya. Dan juga murid-muridnya begitu. Di antara Syekh Masyhur Hasan Salm, Syekh Ali Hasan Al-Athari. Terus ketika mereka sholat di Mekah, di Madinah. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu 23. Adapun di masjid lain, selain di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Mekah dan di Madinah itu 11 rakaat. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23. Ketika para masyayikh yang berkeyakinan bahwa tidak boleh lebih dari 11, mereka tetap sholat di Masjidil Haram. Setelah 8 rakaat mereka pulang dulu. Pas nanti witirnya datang lagi dan ikut lagi bersama imam. Karena di hotel kan ada TV atau bacaan kedengaran ke kamar hotel. Maka dipantau. Pas mau witir, mereka datang lagi kemudian ikut berjamaah dengan imam untuk witirnya. Jadi kalau tadi penanya mau 8 rakaat silakan pulang, kemudian datang lagi pada waktu imam mau witir, kemudian sampai selesai kena dengan hadis tadi, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak? Di mana? Barakallahu fikum Ustaz, Didin di Cimahi. Orang dalam nih. Ayo, silakan. Apakah tidur setelah subuh adalah sebuah perbuatan yang tercela Ustaz? Mengingat di bulan Ramadan ini kaum muslimin melaksanakan taraweh malam-malam gitu ya, dan bangunnya sebelum subuh. Jadi waktu tidurnya semakin sedikit, menyebabkan udah subuh jadi ngantuk. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Dedin, orang dalam, tapi di sini juga jarang ketemu, jadi mau nanya juga mungkin. Iya. Tidur setelah sholat subuh. Tidur setelah sholat subuh. Ya ada larangan tidur setelah sholat subuh ya. Kalau alasannya tarawih, berapa lama sih tarawih apa semalaman? Ya kalau di zaman kita maksimal sejam. Sekarang umpama setengah 8 mulai, setengah 9 sudah selesai. Setelah kemudian tidurlah jam 9. Itu tidak akan ngantuk ba'da sholat subuh. Ya. Jadi buruk melakukan tidur seusai sholat subuh. Kalau mau, tunggulah sampai nanti matahari terbit. Ya, lakukan aktivitas yang bermanfaat seperti tadarus terlebih dahulu atau sekarang mendengarkan kajian terlebih dahulu ya. Seusai kajian ini ya mungkin jam 6:30 jam 7 silakan tidur. Adapun ba'da subuh ada larangan untuk tidur ba'da subuh. Adapun larangan tidur ba'da asar, ada hadisnya tapi hadisnya semua tidak sahih, dhaif. Sehingga dibolehkan untuk melakukan tidur ba'da sholat asar apabila memang kecapean. Ya, adapun yang larangan ba'da subuh ini memang sahih, sebaiknya tunggulah sampai matahari terbit, kemudian setelah itu silakan untuk melakukan tidur. Bagi orang yang tidak memiliki kewajiban ya, wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan. Baik, terakhir barangkali lewat pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau suaminya jadi imam, maunya 4 rakaat, apa benar sholat tarawih 4 rakaat itu enggak ada tahiyat awalnya, langsung tahiyat akhir di rakaat keempat? Jazakallahu khair. Iya, wa jazakallahu khaira. Iya betul, kalau 4 rakaat tidak ada tahiyat awal dan itu pendapat yang lebih kuat.
Jadi memang ada polemik kalau yang 4 rakaat. Ada tahiyat awal ataukah tidak ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan wa kana yaqulu fi kulli rakaatain at-tahiyat. Nabi SAW itu setiap 2 rakaat selalu at-tahiyat. Nah dari sinilah sebagian ulama menyatakan yang 4 rakaat juga dua-dua itu ada tahiyat. Jadi menyerupai sholat isya. Maka hadis riwayat Imam Muslim tadi khusus untuk menjelaskan sholat Nabi secara umum. Bahwa setiap 2 rakaat beliau melakukan at-tahiyat. Baik sholatnya yang 2 rakaat atau yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. 2 rakaatnya selalu tahiyat awal. Tapi itu khusus untuk sholat fardu secara umum. Ya. Adapun kasus-kasus khusus seperti tadi diterangkan sholat witir. Sholat witir 5 rakaat tanpa tahiyat awal. Sholat witir 3 rakaat tanpa tahiyat awal. Boleh 2 rakaat salam tapi nggak boleh untuk tahiyat awal. Ya, demikian juga yang 7 rakaat, yang 9 rakaat dan seterusnya. Berdasarkan hal itulah maka sebagian ulama menyatakan tidak ada yang 4 rakaat itu tahiyat awalnya. Ya, walhasil ini ikhtilaf. Jadi kalau ibu yang bertanya ya, kalau suaminya umpamanya menjadi imam, dia mengambil pendapat yang 4 rakaat tanpa salam, ikut saja imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan hanya untuk diikuti. Kalau imamnya tanpa tahiyat awal, makmum jangan ngeyel. Saya mah ada tahiyat awal, jungwe sorangan. Ya tidak sah nanti ya, karena maksiat kepada imam ya. Demikian ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali esok di gelombang dan waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.